Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslihin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kanugrahan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita ansal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan 12 langkah Kiai Haji Mas Mansur dalam rangka untuk moderasi di Perserikatan Muhammadiyah. Kita sampai kepada memusyawarahkan semua putusan dari konferensi bagian. Yang ke-8 kemarin kan adalah majelis tanwir. Kalau sudah tanwir masuk di dalam konferensi bagian yang ke-9 dan yang ke-10 yaitu adalah semua putusan itu harus dimusyawarahkan. Musyawarah ini merupakan bentuk daripada amal jama'i. Amal jama'i itu mempunyai beberapa ruh. Ruhnya apa? Spiritnya apa? Yang pertama, ruhnya itu adalah iktisam bihablillah, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya Kiai Hajid beliau menulis ada 17 ayat yang merupakan langkah-langkah ya daripada pergerakan Muhammadiyah. Ayat yang diambil itu salah satunya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi kalau seseorang itu berpegang teguh kepada tali Allah, pasti dia tidak akan terpecah belah. Karena itu ruh spirit yang pertama yaitu adalah iktisam bihablillah. Maka landasannya itu adalah Quran dan Sunnah. Karena landasannya itu ikhwani fillah, mereka itu ketika masuk di dalam medan perjuangan, maka mereka itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tahu yang membentuk BKR dan TKR ini sinten? Kinten sinten? Ya, yang membentuk BKR. Ya, Badan Keamanan Rakyat. Tentara Keamanan Rakyat. Sinten yo? Pejuang peta, komandan peta yaitu adalah Pak Kasman Singodimedjo. Ya, kalau mendengar Pak Kasman kira-kira jenengan paham ya? Anggota BPU PKI. Dan beliau ini ya ketika kemudian membentuk itu dalam rangka apa? Supaya negara dalam keadaan aman. Karena itu ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum, maka kalau seseorang itu berusaha untuk menghidupkan ruh musyawarah, landasannya itu adalah Al-Qur'an. Dalilnya apa? Al-i'tisam bihablillah, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah. Kemudian yang kedua, adamul tafaruqiyah. Ya, adamul furqah. Maka setiap orang yang kemudian berpegang teguh pada tali Allah itu kemudian tidak boleh terpecah belah. Jadi khitab itu jargon kita itu bagaimana nahnu ma'al wahdah. Kita itu beserta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Coba sejarah kadang-kadang tidak adil ya.
Yang menculik Pak Karno di Rengas Dengklok itu yang sering disebut di dalam sejarah kira-kira sinten? Orang Blitar juga ada di sini. Tawangsari. Sukarni, Sayuti Mele, Aidit, ya, Lukman, loh ini PKI apa? Ya, Islamnya kok enggak ada? Islamnya ada. Siapa? Lafran Pane. Ya, Lafran Pane itu yang mendirikan ya organisasi apa? HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan kuburan beliau itu bersebelahan dengan ya tokoh Muhammadiyah yang dikuburkan ya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lafran Pane. Karena itu ikhwani fillah ini enggak disebutkan dalam sejarah. Ya, sedangkan yang disebut itu orang sosialis semua. Memang sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi kekuasaan. Sehingga kadang-kadang ya nama harum Islam itu kemudian tidak dimunculkan. Ya, karena dalam sejarah itu ada yang namanya ya identity building, yaitu pembangunan identitas. Jadi kalau identitasnya kuat, orang itu kemudian menjadi patriotik. Tapi kalau identitasnya itu lemah, orang itu akan berubah menjadi ya pragmatis. Jadi antara pragmatis dengan herois itu terpisahkan dengan apa? Kebanggaan. Jadi kalau orang itu tidak bangga dengan agama Islam, maka memperjuangkan itu akan menjadi pribadi yang ngedapan. Tahu yang ngedap? Belum dilaksanakan wis wedi. Kayak ibu-ibu itu penyakitnya cuma satu, dredekan, ya. Kadang-kadang ngedapan, ya. Jadi urung terjadi wis dipikir, Bu. Ini adalah asbab atau penyakit ya asam lambung yaitu. Mulanya penyakit asam lambung itu pabriknya itu qaim ila yaumil qiyamah, tetap tegak sampai hari kiamat. Karena tidak bisa orang itu mengatasi masalah hidup kecuali kemudian dengan apa? Menghadapi segala sesuatu itu dengan tatah. Kata Ali bin Abi Thalib, idza habta sayyan faqo fihi. Kalau kamu gentar menghadapi sesuatu, maka hadapilah. Bisa dengan mujmal langsung totalitas, ya, atau kemudian tajarud, yaitu adalah step by step, tergantung pada situasi dan kondisi. Karena itu ketika kita berdakwah di hadapan manusia, tidak boleh kemudian istilahnya langsung sakdek saknyet. Tahu ya sakdek saknyet? Ya, dikai ya informasi langsung iso nompo itu tidak ada. Yang ada apa? Mesti ngulir budi dulu, diunggahne, diudone, sampai kemudian dia menemukan makna ya daripada ya arti informasi tadi. Jadi tidak langsung, dia itu menerima apa adanya. Itu namanya apa? Yaitu adalah timbangan atau muwazanat. Muwazanat itu adalah menimbang ya baik buruknya ya informasi yang masuk. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, prinsip daripada ya teamwork atau amal jama'i yang itu merupakan dasar landasan daripada musyawarah itu adalah ta'liful qulub. Ta'liful qulub itu adalah terikatnya hati. Jadi kalau seseorang itu hatinya sudah terikat dengan saudaranya, maka dia itu akan lebih mudah untuk bisa bekerja sama. Kalau teamwork di apa itu manajerial atau motivator-motivator itu namanya dinamisasi kelompok. Kan ada kan biasanya kalau ada rapat itu ada dinamisasi kelompok. Ya, dinamisasi kelompok itu dalam rangka apa? Supaya kelompok itu menjadi cair. Kalau kelompok itu menjadi cair akan mudah mereka itu untuk bekerja sama. Ya karena itu ta'liful qulub itu bisa kita lihat pada surah Al-Anfal. Wa allafa baina qulubikum. Ya, sungguh ya wa allafa baina qulubikum. Sungguh Allah itu yang ya menyatukan hati-hati kamu menjadi ta'liful qulub. Sehingga kalau ta'liful qulub itu dikandani itu biasanya nyetitekake. Bisa mendengar apa-apa yang ya disampaikan kepada orang lain. Yaitu keterikatan hati. Kemudian yang keempat, ruh yang harus ada, yaitu adalah al-ukhwah al-islamiyah.
Jadi kalau sudah ya i'tisam bihablillah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah landasannya, baru kemudian menghindari perpecahan, setelah itu hati saling bertaut, setelah itu baru kemudian ya orang itu terangkai di dalam ukhuwah al-islamiyah. Rukunnya ukhuwah itu ada 3. Pertama apa? Tafahum. Tafahum itu apa? Mengerti, memahami. Wo, iki prejengane wong iki nek omongane rada didhuwuri, wah iku iso nesu iki kok. Jadi jenengan ya kudune andap asor. Wah, nek wong iki diperintah enggak tegas, ya, maka DE cek duwe kendala psikologis yang namanya DDL. DDL apa? Dedelpol. Jadi informasi harus diulang, baru bisa informasi itu masuk. Ya, karena Kanjeng Nabi mengatakan khatibun nas biqadri uqulihim. Katakan pada manusia itu sesuai dengan tingkat pikirannya. Kalau pikirannya itu tidak nyandak, ojo dikei teori sing ngelip-ngelip. Mesti bingung nanti ya. Ya, karena itu ketika kemudian jenengan tahu ya, sejarah berdirinya Tapak Suci. Kira-kira yang menginisiasi siapa itu? Yang menginisiasi itu gurunya Jenderal Sudirman, yaitu Mbah Kiai Busro Suhada. Jadi gurunya Jenderal Sudirman itu ada 2, guru silatnya. Yang pertama itu ya dari Banjarnegara, yang namanya itu Mbah Yai Busro Suhada. Kemudian yang kedua Mbah Kiai Subhi. Itu adalah dari Pondok Paraan. Nanti Pondok Paraan itu yang meneruskan Mbah Yai Gunardo itu yang dulu untuk mengasmai bambu runcing itu loh. Akhirnya terkenal dengan ya Pondok Bambu Runcing sampai sekarang. Dan mendapat amanah menjadi mursidnya ya Sazaliyah. Ya, nanti perkembangannya lebih lanjut ya. Tapi zaman dulu itu mereka itu masih ya merupakan satu kesatuan kaum muslimin yang tidak terpecah oleh organisasi saat itu. Ya ada 2, yaitu adalah Mbah Busro Suhada dan kemudian ya Mbah Kiai Subhi. Kemudian Mbah Busro Suhada itu punya 2 murid yang menonjol. Namanya Mbah Ahmad Demyati dan kemudian ya Mbah Muhammad Wahid. Tapi 2 muridnya itu ya mempunyai sifat yang berbeda. Satunya berwangasan, satunya kemudian ya andap asor, ora gelem tarung, ya ora gelem apa itu memulai ya menjajal ilmunya. Kalau Mbah Demyati langsung tas gitu. Akhirnya disuruh ya oleh Mbah Busro Suhada itu untuk mengembara, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Untuk apa? Cari pengalaman. Nah, yang satu ini kemudian nantangi pendekar-pendekar ya. Yang kemudian yang ke timur itu kemudian mempunyai sifat yang andap asor, maka beliau itu ya mendapatkan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah yang berharga. Dan nanti kemudian mereka kembali ke Kauman, akhirnya kemudian aliran sirat yang banyak dari Cimande sampai Banten, kemudian Banyuwangi ya sampai ya Blitar ya. Itu kemudian dikumpulkan jadi satu menjadi aliran silat Cikauman, Kasegu dan Seronoman. Ini ada 3 aliran. Nah ini kemudian ya ketiganya itu kemudian pecah. Ya, mendirikan perguruan sendiri-sendiri dan nanti tahun 63 itu kemudian disatukan ya oleh Mbah Muhammad Bari Irsad itu menjadi satu yang kemudian tahun 67 dikokohkan menjadi Ortum, organisasi otonom ya. Tahun 67 itu menjadi Tapak Suci. Paham ya ini ya? Ceritanya apa? Itu berbagai aliran masuk. Kalau masuk berarti kan menganut azas keterbukaan. Yang kedua, memperbanyak yang namanya pengalaman, tajribiyah. Jadi jamaah itu kuat kalau banyak menyerap ya tajribiyah. Tajribiyah itu apa? Experience. Jadi kalau seseorang itu ketika berdakwah kok seperti katak dalam tempurung, ya, maka nanti ilmunya itu ya itu saja. Karena apa? Tidak berkembang. Zaman dulu kalau ngaji itu biasanya pakai sorogan,
bandongan ambek wetonan. Zaman dulu semua pondok seperti tadi. Ya sorogan, ya sorogan itu kiainya ngomong kemudian dicatat di bawah itu loh ya. Ya bandongan ya, juga begitu. Ya wetonan setiap weton sekali. Sehingga ilmu itu ketika masuk itu sesuai dengan perkataan guru tanpa ilustrasi. Ya cuma mengartikan kitabnya kan tebel kan. Mengartikannya kan banyak sekali. Akhirnya apa? Siapa yang pintar, dialah yang bisa mengembangkan. Sehingga akhirnya apa? Kadang-kadang ilmu itu kemudian stagnan karena apa? Murid yang kemudian mendapatkan informasi tidak terlalu bisa berkembang. Ini. Kalau seperti Mbah Ehsan Jampes dari Jampes Kediri, beliau krungu tok itu bisa mengilustrasikan, bisa mengembangkan dengan kitab lain. Akhirnya ya muncul kitab yang namanya Sirajut Thalibin yang merupakan syarah daripada Minhajul Abidin. Dan kitab itu kemudian dijadikan rujukan utama untuk mempelajari kitabnya Imam Al-Ghazali. Itu ulama yang menulis dari mana? Dari Jampes Kediri. Abad keberapa? Awal abad ke-20. Jadi wong kita jadi tidak main-mainin juga ya. Ya karena pada saat itu setelah perang Diponegoro itu semua pondok dilarang untuk ngaji dengan ya bahasa Jawa dan Melayu. Dilarang itu. Akhirnya kemudian para yai itu mempunyai kiat supaya mereka itu tetap bisa mengajarkan dan diterima. Akhirnya mereka membuat huruf yang namanya pegon. Tahu ya pegon? Ya, hurufnya Arab tapi bahasane Jawa. Sehingga akhirnya ilmu itu kemudian bisa tersampaikan. Ini sebuah kejeniusan daripada ulama dulu. Kalau jenengan melihat ya beberapa ulama yang santrinya itu masih hidup sampai sekarang, maka jenengan bisa melihat ya mereka itu sangat cerdas sekali dalam menganalisa zaman karena apa? Tulisannya itu banyak dan panjang sekali. Kitabnya juga banyak. Sayangnya ya kemudian generasi yang muda itu belum bisa melestarikan. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan bisa melihat ya kiprah daripada dakwah ini yang mempunyai yang namanya apa? Yaitu ukhuwah al-islamiyah, yaitu tafahum. Kalau tafahum itu kemudian tidak ya dimiliki oleh seorang dai atau seorang muslim atau seorang mukmin, maka mereka itu tidak bisa bergaul dengan luas ya kepada internal maupun eksternal. Ya karena itu harus adanya tafahum. Setelah tafahum apa yang kedua? Ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Saling mengenal. Alamatnya pundi, garwane sinten, anaknya berapa, pekerjaannya nopo, kados status sosial bagaimana, itu ta'aruf. Bukan ta'aruf mau menikah, bukan. Jadi ta'aruf itu adalah mengenal dulu identitasnya, baru kemudian bisa paham. Kalau paham, ya kemudian dia sudah mengenal, ujung-ujungnya apa? Takaful. Takaful itu apa? Senasib sepenanggungan. Talahum, sedarah dan sedaging. Karena itu kenapa innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi semua yang beriman itu bersaudara. Sehingga ma'asyiral muslimin, mereka berada di kehidupan apapun, maka mereka itu akan tetap ya mempunyai kekuatan dakwah yang luar biasa. Kalau jenengan melihat duit 20.000 ya, itu kan gambarnya Otto Iskandar Dinata ya. Itu guru Muhammadiyah, ya His Muhammadiyah di Bandung. Dan beliau itu dijuluki di Volkrat. Volkrat itu DPR-nya Belanda, itu adalah jarak harupat. Jarak harupat itu apa? Jalak itu ya burung jalak itu. Itu kalau kemudian ya dia itu berkicau, kicaunya itu melengking tinggi, ya beliau itu adalah orator dan ya speak up-nya itu mampu membuat pemerintahan Belanda itu menjadi kadang-kadang ya ketenggengan. Otto Iskandar Dinata. Cuma beliau kemudian pada waktu pemberontakan PKI itu ya beliau kemudian diseret ya di Teluk Mauk. Kemudian oleh pasukan ubel-ubel atau Laskar Hitam, ya beliau itu kemudian dipancung ya di Pantai Mauk. Setelah itu kemudian di Kenterne di
ya di laut, dan sampai dicari oleh BKR dan TKR nggak ketemu. Akhirnya beliau dimakamkan ya di Taman Makam Pahlawan, itu bukan jasad beliau tapi pasir. Jadi pasir itu dibawa kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bandung. Bayangkan ya. Tapi namanya kan tetap ada. Ya. Di uang 20.000 tadi. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Jadi dakwah pun meskipun di Volkrat melawan politisi Belanda, itu pun mereka masih sanggup untuk menghadapi. Karena apa? Mereka itu mempunyai sifat yang sama, yaitu adalah amar ma'ruf dan nahyu anil mungkar. Karena tanam paksa itu membuat rakyat itu dalam keadaan miskin. Kalau sekarang kira-kira tanam paksa nomboten. Petani memberi pupuk mahal. Kalau sudah panen, harganya dipermainkan oleh tengkulak. Ya, kalau kemudian panen raya, malah impor. Ya, kalau membeli pupuk, ya harus melalui Gapoktan. Dan Gapoktan harus membeli pada satu outlet saja, yaitu adalah mafia pupuk tadi. Yang harusnya dari petrokimia ke petani itu gratis, ya kemudian dimaklari. Nanti kalau petaninya itu gagal panen, kudu utang. Utangnya teng pundi? Teng bank plecet. Jadi petani itu seperti ya kira-kira apa? Ya, hidup segan mati tak ndak ya. Kulaan yo ndak iso, kebebanan utang yo ngono kuwi, tapi mereka subhanallah masih bisa nyekolahne anaknya. Iya apa ndak? Ada teman saya itu anaknya 5 itu dokter semua, Pak. Yang terakhir tuh dokter malah. Sekarang menjadi ketua ID, pernah menjadi ketua ID. Itu saya datang ke rumahnya itu, ibunya itu jualan bumbu-bumbuan. Ya. Terus bapaknya itu cuma merbot di masjid. 5 anaknya itu semuanya di atas S2 semua. Dodolan empon-empon itu loh, ya, sama bumbu-bumbu itu. Itu bisa menyekolahkan anaknya sampai tinggi sekali. Saya kadang-kadang di luar Nurul, ini ya apa caranya golek duit ini. Orang biasa saja untuk menyekolahkan anaknya gulung kuming ndak karuan kan. Karena apa? Kalau orang itu sudah bertawakal, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal mesti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah kata hikmah itu dikatakan ya, barang siapa yang bersandar ya pada harta, pasti dia akan miskin. Barang siapa yang bersandar pada jabatan, pasti jabatan itu akan hilang. Barang siapa yang bersandar ya kepada pikirannya sendiri, pasti dia akan dolah. Dolah itu apa? Sesat. Barang siapa kemudian bersandar ya hanya kepada backingan, pasti backingan itu lama-lama akan menjadi lemah. Kemudian seorang ulama menyitir, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, Gusti Allah yang badhe memenuhi semua hajat yang bersangkutan tadi. Jadi jangan tidak usah takut. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah itu beserta kita. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian mendasari daripada teamwork tadi. Jadi teamwork tadi harus mempunyai 4 tadi. Kalau 4 tadi sudah terpenuhi, ya Pak, insya Allah ya kita kemudian bisa menata hati sehingga ketika berdakwah ya di masa yang sangat luar biasa seperti ini, maka seseorang itu bisa menjadi sabar, bisa menjadi tekun, bisa menjadi ulet, sehingga ketika mereka menghadapi tantangan, maka mereka itu tidak gampang putus asa. Di dalam 17 ayat yang harus jenengan hafal ya itu. Ya, ada 17 ayat yang dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan supaya jenengan hafal di luar kepala. Cuma 17 ayat itu ternyata saya baca itu mburine ternyata ayatnya cek akeh Bu. Jadi kalau dihitung bukan 17 malah 40-an gitu. Tapi yang similar, yang sama itu 17. Ini harus hafal di luar kepala. Salah satunya adalah ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun.
apakah kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanah, aku beriman pada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan jenengan belum dicoba, diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan itu kemudian hidup ini kok terfitnah, berarti hidup jenengan itu adalah hidup yang diridhoi oleh Allah malah. Karena apa? Hidup itu tantangan. Jadi kalau orang itu diberikan kenikmatan, sedangkan dia itu tulus zaman, terus menerus ya diberikan kesenangan, kok dia berkubang dengan maksiat, maka itu bukan nikmat atau ridha dari Allah, itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Dielu-elukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang apa Nia Rahmadani? Nia Rahmadani tahu ya jenengan? Wajahnya glowing kayak begitu. Ngono bojone cek golek liya lho, Bu. Iya apa enggak? Ya. Ya. Mas Ardi itu kan kurang apa ya? Sugih, anaknya sudah menjelang dewasa, Mbak Nianya juga ya cantik kayak gitu ya. Tapi ternyata belum cukup juga. Kenapa kok belum cukup? Yaitu karena memang hidup itu cobaannya luar biasa seperti tadi. Ya, harta, tahta, wanita, dan pulsa sekarang. Ya, tambah satu ya. Harta, tahta, wanita, dan pulsa. Ya. Coba tidak ada pulsa itu kadang-kadang mereka itu panik ya sekarang. Karena apa? Tidak bisa FOMO, tidak bisa phishing, tidak bisa pamer. Ya. Tidak bisa kemudian ya mereka itu ya hidup kecuali dengan apa? Ya, terhubung dengan medsos semua. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, maka ketika kemudian kita berusaha untuk berpegang teguh ya pada ayat-ayat Allah, maka kita itu akan mengetahui bahwa manusia itu pasti dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibtila, cobaan itu ada dua. Ibtilaul khair wa ibtilaus syarr. Ibtilaul khair yaitu cobaan yang baik, dapat jabatan, dapat harta, dapat keluarga besar, dapat backingan, ya mempunyai teman yang banyak, ya kemudian hidup berkecukupan. Ini sebenarnya ibtilaul khair, yaitu ada cobaan yang bernuansa kebaikan. Yang kedua yaitu adalah ibtilaus syarr, yaitu cobaan yang membuat hati itu ya kemudian menjadi sakit. Membuat hati itu menjadi terjam, membuat hati itu kemudian menjadi gelisah, sedih dan sebagainya. Maka di surga orang itu dibedakan menjadi dua juga ahlu surga itu. Yang pertama adalah ahlul afiyah, yaitu orang yang hidupnya itu lebih banyak enaknya di dunia, tapi dia bisa masuk surga. Kemudian yang kedua ahlul bala, yaitu mereka itu di dunia mendapatkan bala. Ya. Jadi dua golongan yang masuk surga ini, yang tingkatan surganya yang paling tinggi itu ternyata ahlul bala. Sedangkan ahlul afiyah itu letaknya agak di bawah. Sehingga membuat orang-orang yang berada di surga ketika melihat kamu itu kenapa kok mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya karena rekosoku wakeh mbiyen. Maka orang itu semonto dan kemudian semonto itu langsung mengucapkan ya dengan spontan, yaitu apa? Wallahi demi Allah, andaikan aku dikembalikan ke dunia lagi, aku pasti akan seperti ahlul bala. Meskipun satu persatu organku itu dipotong-potong ya sekalipun ya oleh musuh Allah sekalipun, aku akan rela untuk mendapatkan surga yang tinggi tadi. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau jenengan nanti ke surga, maka jenengan nanti akan iri kepada siapa? Ahlul bala. Karena itu kalau ada yang mendapatkan bala di dunia, tidak usah terlalu bersedih. Karena apa? Semuanya itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Laisa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ya 36. Laisal insan ya illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jadi kalau usahanya itu sudah rekoso, maka ketika kemudian dia di surga, pasti balasannya juga akan banyak sekali.
Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan yang ihsan kecuali juga akan dibahas ya ihsan yang lebih berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam surat Ar-Rahman itu setelah kita mendapatkan surga wa min dunihima jannatan. Setelah jenengan surga, jenengan dapat 2 lagi. Kurang apa? Iya apa enggak? Ya sudah dapat surga ini. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Ya, jenengan sudah dapat jannatan. Jannatan itu 2 surga. Di 2 surga tadi masih ada 2 lagi. Jenengan oleh papat ma'asyiral muslimin. Ya. Maka kalau jenengan itu sebenarnya di surga dapat 4 itu karena apa? Bagi siapa? Waliman khofa maqama rabbih jannatan, jannatani, yaitu 2 surga. Jadi dari 2 surga, nanti setelah itu dapat 2 surga lagi. Dan kenikmatannya itu kemudian berbeda-beda semua. Karena apa? Sebenarnya manusia itu semuanya sudah dicepai oleh surga, oleh Allah. Tapi mereka itu kemudian ngelerowaake atau kemudian tidak mengindahkan perintah dari Allah. Akhirnya apa? Mereka masuk neraka. Surga sing kosong itu diberikan pada orang yang masuk surga. Jadi jenengan tidak usah rebutan kapling surga. Kayak kemarin di Kesamben itu ada yang jual kapling surga. Ada yang tipe RSSSS ya. Itu regane cuma 2 juta. Ya, ada yang ya, tipe RS ya 5 juta. Ya, tipe ya Deluxe ya, luxury yang nanti harganya 10 dan sebagainya. Ada lagi bisnis titip doa. Nek doa ning dremimil itu ya bisa ya ongkosnya 10 juta. Mosok ya enek to. Wong donga kok dibayari. Jadi orang itu sudah mulai ya untuk nyari duit itu kadang-kadang sudah gelap mata semua. Karena itu ikhwani fillah, maka kalau seseorang itu kemudian berusaha ya untuk kemudian berdakwah di hadapan manusia, maka masalah itu akan lebih ringan kalau dimusyawarahkan. Kalau musyawarah itu pelakunya itu sudah terrangkai di dalam ukhuwah Islamiyah, pasti dia itu akan mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang fatu min khaulik fa'fu anhu wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Maka jenengan harus bermusyawarah dalam semua ya urusan. Ya, dasarnya apa? Fa bima rahmatin, yaitu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nutut apa enggak ya? Sebab rahmat itu ayatnya itu panjang sekali ya. Di dalam ya surah Al-Furqan yang terakhir itu ya diterangkan itu sak materi dhewe nanti ya. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka jenengan harus punya yang namanya linul qulub. Linul qulub itu apa? Hati yang lemah lembut. Ya, hati yang lemah lembut. Jadi kalau hati kita itu lemah lembut, maka kita ya kemudian apa itu? La tadurul fitan madamatis samawati wal ard. Maka kita akan terlindung dari fitnah senyampang langit dan bumi itu masih ada. Ini hadis dari Huzaifah ibnul Yaman berkaitan dengan apa? Dengan fitanun, yaitu dengan fitnah kal maujil bahar, seperti gelombang yang luar biasa. Jadi nanti setelah Umar bin Khattab meninggal, itu kemudian akan terbuka yang namanya pintu fitnah. Dan fitnah itu kemudian terus menerpa kaum muslimin wa yurakkiku ba'duhum ba'dhan, yang eskalasinya menjadi lebih besar lagi, dan itu kemudian ya sampai kemudian tiba hari kiamat. Maka kaum muslimin menghadapi fitnah yang luar biasa tadi ya, maka hati itu terbagi menjadi 2. Yaitu adalah qulubul abyad mislu sofa, yaitu adalah hati yang abyad. Abyad itu apa? Hati yang putih, kas sofa, yaitu seperti ya kaca yang bening. La tadurul fitnah madamatis samawati wal ard. Maka hati yang bersih
tulus itu ya akan bisa menangkal fitnah. Coba jenengan bisa melihat sekarang itu dunia itu luar biasa. Penyembah Baal ya, Jeffrey Epstein itu ternyata kemudian memasak dagingnya anak-anak yang sudah ya mereka jadikan mangsa pedofilia. Itu kemudian mereka itu dikorbankan untuk pengorbanan dewa Baal. Jadi mereka itu makan daging manusia, kanibalisme. Dan yang memakan itu seluruh ya daripada ya, pemimpin-pemimpin negara yang membuat mereka itu punya dosa sosial yang ujung-ujungnya apa? Bisa di blackmail, bisa diperas. Kalau mereka diperas, ujung-ujungnya apa? Mereka akan membela kepada yang mungkar. Sedangkan awak EDW ribut dengan ya tentang kunut. Ribut ya masalah adzan Jumat iki loro apa siji. Ya apa ndak? Ribut nek tasahud itu ya pakai Sayyidina apa ndak? Ya apa ndak? Sedangkan musuh di sana itu sudah kemudian merekonstruksi supaya umat itu kemudian jatuh ke dalam kerusakan. Kan ujung-ujungnya kalau seluruh negara kapitalis itu bergerak, ya maka mereka itu akan menebarkan yang namanya apa? Kemiskinan ya terstruktur. Kemiskinan terstruktur itu merupakan senjata mereka untuk memurtadkan. Karena dalam hadis itu ada, mereka melajari hadis juga. Kadal fakru ayakunal kufro. Sesungguhnya kekafiran itu, sesungguhnya kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Jadi kalau orang itu kemudian fakir, miskin, fuqara, maka mereka bisa jatuh ke dalam kekafiran. Karena itu kenapa? Ya, ada PKO itu ya. Dalam rangka untuk apa? Ya, memberantas kesengsaraan umum. Kadang-kadang disebut memberantas kesengsaraan umat. Dalam rangka apa? Itu untuk mengajak. Karena itu teologi. Ya, ketika pergerakan persyarikatan itu kemudian diluncurkan, berarti suratnya Al-Maun dan surat Al-Fajr. Kala bala tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa ahlal lama wa tuhibunal mala huban jammah. Dan kemudian diteruskan dengan apa? Untuk mengatasi semua tadi, supaya tidak kikir, supaya tidak medit, supaya tidak antisosial. Maka apa? Ida dukatil ardu dagang. Wajah arabuka wal malaku sofang. Waji'a yauma idin bi jahannam. Yauma idin yatadzakarul insanu wa ana lahu dzikra. Maka kalau jenengan bisa melihat, ya, ini adalah ayat di mana kalau orang itu mempunyai teologi Al-Maun, teologi Al-Fajr, itu dalam rangka untuk mengangkat kemiskinan. Cara mengangkat kemiskinan bagaimana? Ilingo hari kiamat. Wa idza dukatil ardu dagang. Dan ketika kemudian ya bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan malaikat sudah datang dengan bersop-sop tadi, maka manusia itu dihadirkan dalam keadaan dia itu pasrah, tidak berdaya. Kalau enggak berdaya, yo awakmu kudune golek bekal ketika masih di dunia. Ya, kala bala tukrimunal yatim, bahkan kamu itu tidak memuliakan anak yatim, malah anak yatim dikirim di pulau Epstein, bahkan kemudian dirusak masa depannya, bahkan ada yang dibunuh dan sebagainya. Ini merupakan bentuk daripada kezaliman manusia yang sudah pada puncaknya. Jadi penyembahan Baal itu sudah 3.000 tahun sebelum Masehi. Dan mereka dari masa ke masa itu mesti menumbalkan ya manusia. Dan manusia yang ditumbalkan mesti anak kecil. Itu sejak 3.000 tahun yang lalu, ya, ketika kemudian Babilonia itu menganggap Baal itu adalah dewa Marduk, Mesopotamia menganggap Samas itu menjadi dewa Baal mereka, maka kemudian mereka itu kemudian ya, saling ya, menzalimi satu dengan yang lain. Baal itu dari kata Ba'el, ya. Ba itu apa? Yaitu ya dewa petir atau dewa kesuburan. El itu apa? Tuhan. Karena itu ada Ismail.
itu dengan nama Tuhan. Ismail, itu akan nama kan, El itu Tuhan. Israel, ya, Isra itu adalah orang yang satu, yang berjalan pada tengah malam, dan yang kedua, Isra itu adalah hamba Allah. Kalau Israel berarti hamba Allah. Tapi kalau Karel kira-kira pernah mendengar apa enggak? Namanya siapa? Jenenge Superman. Tahu ya Superman? Ya, Superman itu namanya Kar-El. Nah, ini berarti kan film apa ya, yo kira-kira? Itu film yang mengarahkan manusia kepada kesirikan. Ya, Kar-El itu apa? Berarti anaknya Tuhan. Ya, tapi awak dhewe kan seneng delok film Superman, ya apa enggak? Ya, karena itu bolak-balik dicoba oleh Allah. Christopher Reeve pemeran Superman zaman jenengan jek muda-muda. Itu Superman tahun 50-60 namanya Christopher Reeve. Yaitu kemudian ketika jatuh dari kuda, ketika berkuda, maka lehernya patah, akhirnya lumpuh seumur hidup. Superman yang digambarkan kuat luar biasa, ya bahkan bisa kemudian terbang sampai keluar angkasa, bahkan bisa membelokkan meteor dan sebagainya. Tiba-tiba ceblok saka jaran ya lumpuh. Ya, sampai akhir hayatnya ternyata dia juga mati dalam keadaan mengenaskan. Ya, karena itu Pak Ibu yang berbahagia, kalau jenengan melihat banyak gambaran seperti tadi, inilah ya, kita harus kemudian kembali bahwa huru-hara menjelang akhir zaman itu harus kita sikapi dengan apa? Yaitu dengan fabima rahmatin minallah. Ya, fabima lingtalahum, harus mempunyai linul qulub. Ya. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, dan jangan membuat hatimu itu menjadi keras. Karena kalau hati itu keras, kita itu akan hapus semua amal kita. Dalam hadis dikatakan sittatul asya tuhbitul a'mal. 6 hal membuat amalan kita itu jadi hangus semua. 6 hal yang akan membuat amalan kita menjadi hangus. Yang pertama apa? Yaitu adalah qaswatul qulub. Kalau hati itu menjadi keras. Hubbud dunya. Kalau kita itu cinta pada dunia itu terlalu berlebihan. Kemudian tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Kemudian insighal bi uyubil akhar, atau insighal bi uyubinas, sibuk dengan aibnya manusia. Coba kalau ngerawasane itu kan 2 jam, 3 jam, 4 jam ini orang mari-mari, Bu. Iya apa enggak? Karena itu yang akan disiksa oleh Allah sampai di alam barzah itu cuma 3 dok. Pertama adalah ghibah, yaitu kerasan-rasan. Kedua adalah namimah, menyebar-nyebarkan fitnah. Ya, kemudian yang ketiga yaitu adalah sitaru fil baul, yaitu kalau enggak suci ketika dia habis kencing. Cuma itu tak yang diurus. Ya, cuma 3 saja yang di alam kubur itu kita akan diazab oleh Allah tanpa henti kalau kemudian dosa kita itu berkaitan dengan 3 tadi. Maka kalau kita kemudian untuk ya menjamin security, karena BPJS nggak menjamin siksa di alam kubur, Bu. Ini kan PBI dihentikan ya, hampir 11 juta moro-moro ya kartu sehatnya itu inaktif semua kan. Wadung mesakne sing cuci darah kan, sudah kadang do waftar tiba-tiba ya sama BPJS dinonaktifkan. Ini akan membuat mereka kan bingung, wis loro ya kon golek surat untuk ngenyarne lagi BPJS lagi. Nah, ini luar biasa. Kemudian ya Kemensos dengan BPJS lempar-lemparan. Loh ini saya ya menonaktifkan karena Kemensos. Kemensos kalau kemudian ada pasien ya harus dilayani. Rumah sakitnya yang bingung, Pak. Karena kalau rumah sakit melayani sudah memberikan pelayanan, ternyata tidak di-cover BPJS, ora dibayar. Ya, terus mungkin bayar dokter kali nopo. Ya, mungkin gaji dokter bisa diutang nih mungkin. Ya, karena itu serba dilematis semua. Ya, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita harus kemudian ya senantiasa bisa menghindari yang 6 tadi, yaitu ya qaswatul qulub, ya kemudian juga tulul amal,
dan kemudian insighol bi uyubin nas, kemudian apa itu hubud dunia, kemudian hubus sana, cinta kepada ujian, dan kemudian al-dzulmun la yantahi, yaitu kezaliman yang terus menerus. Jadi kezaliman itu akan kemudian terus menerus akan membuat amalan kita itu menjadi hilang semua. Kalau cinta pujian, ujung-ujungnya apa? Riya. Riya itu juga menghabiskan amalan kita. Jadi hampir semua amalan kalau kemudian kita tidak perhatikan 6 ini, bisa celaka kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya dasar daripada linul qulub tadi ada seperti itu. Karena itu fa'fu anhum. Banyak-banyaklah jenengan itu untuk ya memaafkan orang lain. Baru disambung oleh Allah, wasawirhum fil amri. Ini semua dasar untuk bermusyawarah. Bayangkan, untuk menuju musyawarah ayatnya dawa ngalor ngidul ngetan ngulon. Kayaknya enggak bersambung. Tapi ternyata bersambung dalam rangka apa? Supaya keputusan yang dihasilkan itu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian, ma'asyiral muslimin, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Masih 9 menit menuju iqamah ya. Pak Menawi, ada yang mau tanya? Monggo. Ibu-ibu enggak ada yang mau ditanyakan? Oh, kita alhamdulillah jelas kabeh. Jelas mau ngantuk oke. Ya, yang jelas kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang lain itu ya al-malu yastaril syarir. Harta itu bisa memberi tempat tidur yang mewah. Wala yastari naum, tapi tidak bisa membeli rasa enak ketika tidur. Jadi duit kita itu bisa membeli Dunlopillow ya, atau spring bed ya. Ya, tapi ternyata tidur yang paling enak itu apa? Digalar ternyata. Ya, nanti tanya Pak Yudi ya. Kalau tulang punggung kita itu lurus, jejak itu bangun itu dalam keadaan enak. Bahkan kita itu akan bisa mendapatkan doa kita langsung diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian kita ya akan ya doa kita itu doa apapun diterima, salat kita 2 rakaat dijamin pasti diterima oleh Allah. Nek jenengan bangun tidur itu kemudian berdoa. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ghafirli. Rasulullah mengatakan man yakul, barang siapa yang mengatakan demikian baru bangun tidur, apabila dia berdoa tak istijabai. Kalau dia sholat rakaat ya, wudu kemudian sholat 2 rakaat, pasti sholatnya aku terima. Ya, sebelum membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nuzur, jenengan zikir ini. Ini sing diwangen-angen Michael Jackson, Bu. Karena Michael Jackson itu enggak iso turu. Turunya kudu diinfus ya, supaya apa? Bisa tidur. Dan jenengan krungu pengajiannya wis lowong. Alhamdulillah. Gimana? Doanya diulangi lagi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ghafirli. Apa kan? Ya. Biasanya kalau talaki langsung itu ya barokahnya lebih banyak. Jadi apal langsung di majelis itu Bu ya, itu biasanya ya mandinya itu lebih kuat daripada nanti ndelok dia. Coba nanti dihafalkan kemudian dirasakan. Main doa-doa jangan dikabulkan oleh suci kok di dewe loh, kok dikabulkan kabeh ya. Ya.
Karena itu jangan minta saja semua. Bahkan Abu Bakar tuh, andaikan aku kekurangan garam, niscaya aku akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kemudian tali sepatu itu hilang, aku akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya aku bisa menemukan. Karena itu ma'asyiral muslimin, jenengan kehilangan nopo-nopo, salat 2 rakaat, ya salat mutlak. Kalau jenengan salat itu baru wudu kok salat, mesti sing ilang itu eling nih. Ya. Tapi sholatnya malah lali. Jadi sholat itu mesti ya, iki mau tak kayak ini to dompete. Mula Allahu Akbar, wah tiba-tiba nyemburi medik jar. Ya, itu kelingan setelah kita biasanya sholat. Ya. Karena memang sholat itu akan memberikan petunjuk pada seseorang. Munzilatur rahmah. Jadi ada 10 khasiat sholat. Ya, nanti kita sepil ya kalau sudah ya, pada waktunya. Karena nanti kita menerangkan 17 ayat itu yang harus kita amalkan tuh ya rada abot ya. Karena materinya panjang ya, 17 ayat. Dan yang pertama itu tentang kesucian jiwa. Ya, nah, insya Allah nanti ya 2 minggu lagi kita akan membahas itu nanti yang berkaitan dengan 12 langkah ini yang kurang 2. Ya, kita spill nanti sambil kemudian kita membahas tentang 17 ayat yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa merevitalisasi supaya kemudian iman kita itu tetap bakuh menjelang akhir zaman. Insyaallah demikian, moga-moga bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahal-ladzim li wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.